Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk pertemuan pada pagi hari ini yang akan kita bahas yaitu tentang perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam masyarakat. Yang perlu kita pahami yang pertama adalah dinamika penerapan Pancasila dari masa ke masa. Untuk penerapan Pancasila dari masa ke masa itu melalui 4 fase. Yang pertama yaitu masa awal kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1959. Yang kedua, masa Orde Lama, yaitu pada tahun 1959 sampai dengan 1968. Yang ketiga, masa Orde Baru, tahun 1966 sampai 1998. Yang keempat, pada masa Reformasi, tahun 1998 sampai sekarang. Untuk mengetahui penerapan Pancasila dari masa ke masa, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, masa awal kemerdekaan. Pada periode awal kemerdekaan, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa itu menghadapi berbagai ancaman. Ancaman apa saja? Di antaranya yaitu adanya pemberontakan Partai Komunis atau PKI yang dilaksanakan di Madiun. Kemudian adanya pemberontakan Darul Islam, Tentara Islam di Indonesia. Kemudian ada juga Angkatan Perang atau Ratu Adil. Itu penerapan Pancasila pada awal kemerdekaan. Kemudian yang kedua yaitu masa Orde Lama. Masa Orde Lama pada tahun 1959 sampai tahun 1966. Pada masa ini kondisi politik dan keamanan dalam negeri itu juga diliputi kekacauan. Kondisi sosial budaya berada dalam suasana tradisional, dari masyarakat terjajah menjadi masyarakat yang merdeka. Dalam hal ini, Pancasila dimaknai bukan berada pada kekuasaan rakyat, melainkan kekuasaan pribadi pada presiden pada saat itu. Kemudian ideologi Pancasila seolah-olah berdiri di antara liberalisme dan komunisme. Masa yang ketiga yaitu pada masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Pada saat ini, pemerintah itu mempunyai keinginan untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen.
Tetapi dalam prakteknya terjadi beberapa penyimpangan, yaitu pada periode ini kebebasan berpolitik dan kebebasan pers itu dibatasi. Itu salah satu bentuk penyimpangan daripada praktek pelaksanaan pada masa Orde Baru. Terus selanjutnya, masa reformasi. Pada masa reformasi tahun 1998 sampai sekarang ini, pelaksanaan Pancasila pada masa reformasi tidak jauh berbeda pada masa Orba dan masa Orde Lama. Tetap ada tantangan yang harus dihadapi. Tantangan apa yang muncul pada masa reformasi ini? Yaitu munculnya gerakan yang merongrong kemurnian nilai Pancasila seperti separatisme, radikalisme, dan terorisme. Nah, itulah hal-hal yang muncul pemberontakan pada masa gerakan-gerakan yang merongrong kemurnian Pancasila pada masa reformasi tahun 1998 sampai sekarang ini. Itulah yang materi yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Setelah materi yang saya sampaikan pada pagi hari ini, tentunya kalian akan saya berikan tugas. Tugasnya yaitu merangkum materi yang saya sampaikan tadi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.